Halo, Assalamualaikum Bu Indah. Selamat siang. Apa kabar hari ini Bu? Sehat? Waalaikumsalam Bu Isna. Alhamdulillah Bu Isna sehat. Alhamdulillah ya Bu, kalau sehat. Bu Indah, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita Bu tentang apa yang saya alami. Iya Bu. Ada apa ya Bu Isna? Hmm, Ini Bu, saya pengen cerita tentang permasalahan yang saya alami di kelas. Apa Bu Indah bisa bantu saya? Dengan senang hati Bu Isna. Seperti ini Bu Indah. Saya itu pengen solusi dari permasalahan yang saya alami di kelas Bu. Masalahnya apa ya Bu Isna? Coba silahkan Bu Isna bercerita. Gini loh Bu, saya itu punya masalah di kelas. Saya punya satu murid itu yang susah sekali berkomunikasi dengan baik. Dengan guru maupun dengan teman-teman yang lain itu juga susah komunikasinya Bu Endah. Oh begitu. Biasanya yang saya tahu itu anak TK itu lucu dan menggemaskan. Biasanya kalau sama temennya friendly gitu loh Bu. Nah itu Bu, sekilas memang tidak ada permasalahan. Yang lain sih, anak-anak yang lain itu Evan, riang, ceria. Tapi yang satu ini tuh saya itu bingung sekali. Kenapa ya anaknya kok diem terus? Loh, memang perilaku di kelas yang sangat mengganggu, membuat ibu bingung itu yang seperti apa Bu? Ini loh Bu Indah, anaknya itu susah sekali untuk ngomong. Kalau ditanya ya cuma ngangguk-ngangguk atau geleng-geleng. Apalagi kalau tidak ditanya ya pasti diam Bu. Nah, kalau teman-temannya itu ngajak ngobrol juga dia itu lebih banyak tidak menjawabnya Bu, diem saja. Paling ya kalau iya ya dia mengangguk, kalau enggak ya menggeleng gitu saja Bu. Jadi teman-temannya itu juga malas bermain dengan dia Bu. Nah, saya kan sebagai guru tentunya bingung Bu. Kalau anak ini diem saja seperti itu, otomatis kan mengganggu proses pembelajaran kan Bu. Nah, bagaimana kita untuk tahu capaian pembelajaran dia kalau ditanya cuma diem saja, apalagi kan untuk poin-poin tertentu yang memang kita hanya bisa menilai dari ucapan anak kan Bu. Oh, permasalahannya gitu. Terus selama itu apa saja yang sudah Bu Isna lakukan untuk mencari solusi permasalahan itu Bu? Sebenarnya saya sih sudah berusaha melakukan restitusi Bu. Tapi ya seperti yang kita tahu kalau di TK proses restitusi itu sangat sederhana kan. Saya sudah berusaha juga diskusi empat mata dengan anaknya. Tapi ya itu tanggapannya dia ya cuma diem, angguk-angguk atau geleng-geleng. Bahkan saya juga berusaha untuk mengunjungi dia gitu saat istirahat atau saat pembelajaran. Dia juga nggak ada respon. Sebenarnya Bu Isna sudah melakukan salah satu tindak lanjut ya? Iya Sudah Bu. melakukan restitusi. Itu sebenarnya langkahnya sudah tepat sih menurut saya Bu. Apa setelah melakukan restitusi ada perubahan Bu? Sampai sekarang sih belum terlihat perubahannya Bu. Masih sama. Bahkan saya juga sudah komunikasi dengan orang tuanya dan mencari informasi bagaimana keseharian anak ini saat di rumah. Terus bagaimana hasilnya Bu? Ibunya sih cerita kalau memang dia itu anak pendiam.
di rumah juga banyak diemnya. Tapi kalau sama ibu bapaknya sih mau bicara, ya walaupun pendek-pendek kalimatnya. Tapi kalau main sama temennya juga jarang tuh, dia lebih memilih untuk ya di rumah saja. Jadi sekarang rencana Bu Isna untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana, Bu? Apa ya, Bu? Mungkin saya akan lebih intens berkomunikasi dengan orang tuanya, bagaimana cara membuat anak ini merasa nyaman dan membuat dia percaya dengan saya, Bu. Kalau saya itu tidak beda dengan orang tuanya ketika di sekolah. Saya itu orang tuanya ketika di sekolah, seperti itu, Bu. Sebenarnya bagus sekali ya rencana Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu itu berhasil. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Saya berkomitmen untuk lebih intens memperhatikan dia, melihat lebih dalam apa yang ia sukai dan apa yang tidak, dan membuat pembelajaran menyenangkan dan nyaman untuk dia, biar dia merasa tidak berbeda antara saya dengan orang tuanya. Lumayan kan kalau ada perkembangan dia mau berbicara 1 atau 2 kata, walaupun kalimat pendek-pendek, nggak apa-apalah. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Terima kasih Bu Indah atas waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Ya, Amin. sama-sama Bu Isna. Bu Isna, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Boleh Bu Indah, apa yang mau Ibu ceritakan, Bu? Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasakan itu murid-murid di kelas itu yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, anak-anak kurang semangat saat saya ajar. Bu Indah, sebentar. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya itu mengharap solusi, Bu, atas permasalahan yang saya hadapi tentang kurangnya antusias anak-anak yang saya ajar. Begitu ya, Bu. Oke, kita cari solusinya bersama ya. Gini Bu Indah, menurut Bu Indah, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu ini kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat-ingat ya, Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, mungkin pembelajaran saya sepertinya membosankan, terlalu monoton, dan saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Apa mungkin saya kurang kreatif ya, Bu, dan pembelajaran saya kurang menarik untuk anak-anak. Oh, begitu Bu. Biasanya kan kalau pembelajaran di TK itu menyenangkan gitu kan Bu, nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk, seperti itu. Nah, kira-kira dari yang sudah Ibu ceritakan tadi, apa saja sih yang dapat membuat murid Bu Indah itu antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, Bu. Tidak monoton, tidak membosankan, dan menginginkan pembelajaran yang menarik tentunya. Nah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, bagaimana pendapat Bu Indah? Apa yang bisa membuat muridnya Bu Indah itu asik dan tidak bosan pada pembelajarannya Ibu? Nah, kalau menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Nah, karena sekarang kan kurikulum merdeka ya, Bu ya.
Ya, Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Selain itu ada ice breaking atau ada tepuk-tepuk, ada nyanyian-nyanyian yang sesuai tema supaya pembelajaran lebih menarik dan melekat pada anak. betul. Saya setuju dengan Bu Endah. Apalagi sekarang kurikulum merdeka, jadi pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid aktif dalam pembelajaran, ada ice breaking-nya, tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, ya, supaya pembelajaran itu menarik. Nah, lalu mengenai anak yang kurang semangat, Bu Endah, apakah penyebabnya ya kira-kira kok sampai kurang semangat gitu? Kemungkinan karena apa ya Bu, pembelajaran yang saya berikan monoton dan kurang kreatif mungkin ya Bu. Seperti itu. Kalau boleh tahu Bu Endah, selama ini Ibu menggunakan sumber belajar apa saja untuk mengajar? Kalau selama ini saya itu menggunakan sumber belajar dengan media gambar saja Bu. Media gambar ya. Iya. Kira-kira adakah sumber belajar lain nggak selain gambar? Kalau saya pikir-pikir sih banyak ya Bu ya. Contohnya ada bisa menggunakan video dari YouTube dan bisa menggunakan sumber belajar langsung atau reel. Itu mungkin lebih menarik ya Bu ya. Ya, saya setuju. Karena kan anak-anak TK itu usia memang dia kalau bisa diberikan yang real untuk medianya. Nah, kalau memang tidak bisa, mungkin bisa dengan gambar atau video atau yang lainnya yang memang membuat imajinasinya dia itu menjadi nyata seperti itu. Nah, saya yakin Bu, kalau misalkan Bu Endah menggunakan berbagai sumber belajar yang bermacam-macam itu secara bergantian, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Jadi kalau sudah berencana menggunakan media yang bermacam-macam itu, sekarang apalagi rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau rencana saya itu begini Bu, saya merencanakan pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan sumber belajar langsung atau reel. Nah, kemudian yang kedua saya akan melakukan pembelajaran berpusat pada murid. Dan yang ketiga saya akan menambahkan ice breaking ataupun tepuk-tepuk dan nyanyian-nyanyian sesuai dengan tema supaya pembelajaran itu lebih menarik dan tentunya melekat pada anak. Oh, sekali. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Iya Bu, mudah-mudahan berhasil. Amin, amin. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana tadi Bu? Setelah saya berpikir rencana itu, saya berkomitmen ya Bu ya, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan lebih kreatif lagi, menggunakan banyak sumber belajar agar anak lebih semangat dan lebih antusias dalam belajar dan tidak bosan tentunya. Saya sangat mendukung Bu Endah, tetap semangat ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih ya Bu Isna atas waktunya dan sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita dan selalu memberi pembelajaran yang dapat melekat di hati anak. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Isna. Sama-sama.